Pemirsa, kebakaran hebat melanda satu ruko grosir sepatu dan sandal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dipadamkan. Kebakaran terjadi di Jalan Tamrin, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebanyak 5 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Sejumlah petugas damkar sempat mengalami sesak nafas saat memadamkan api. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini. Baik, jadi kita dapat informasi jam 4.55. Tadi di TKP kita sudah sampai jam 5 kurang. Sampai saat ini masih dilakukan pemadaman. Dan mungkin 1 jam ke depan masih berlangsung untuk memastikan bahwasannya api tidak ada lagi. Sampai saat ini informasi dari pemilik bahwasannya korban tidak ada. Kebetulan ruko ini tidak ditempati, hanya berupa ruko aja. Informasi lainnya pemirsa, restoratif justice terhadap tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, ini Rismon Sianipar, hingga kini masih bergulir. Penyidik hingga kini masih bekerja untuk menentukan permohonan restoratif justice Rismon Sianipar. Polda Metro Jaya menjelaskan mekanisme restoratif justice diawali dengan pengajuan permohonan oleh tersangka kepada korban atau pelapor agar perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan. Permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari korban atau pelapor. Kemudian penyidik akan melakukan gelar perkara. Penyidik masih mendalami seluruh persyaratan restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar. Ini kami sampaikan terkait tentang proses restoratif justice saudara RS ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkut setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian terkait tentang informasi itu kita masih menunggu karena proses perkara masih berjalan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon pernyataan Yusuf Kala yang menyarankan untuk menunjukkan ijazah. Jokowi menyerahkan hal itu pada proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan wakil presidennya Yusuf Kala yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi dengan tegas menyerahkan hal itu pada proses hukum dan aparat penegak hukum. Serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Sebelumnya Yusuf Kala menilai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi adalah persoalan yang sederhana. Menurut JK, hal itu akan selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya kepada publik. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi belakangan menyeret nama Yusuf Kala.
Hal itu terjadi usai video viral yang diduga hasil editing artificial intelligence pernyataan Rismond Sianipar yang menyebut Yusuf Kala memberikan uang 5 miliar rupiah pada Roy Suryo CS. Hal itu dibantah Yusuf Kala dan ia telah melaporkan Rismond ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk mengizinkan penyidik Kejati DKI Jakarta menggeledah ruangan di kementeriannya. Dodi melapor ke Prabowo sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Daryarma, mengatakan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023-2024 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penggeledahan dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal pada kedua unit tersebut. Selain itu, penyidik juga memeriksa gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah ruangan penting turut diperiksa, termasuk ruang Menteri, Wakil Menteri, dan Sekretaris Jenderal. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan seluruh ruangan dipersilakan diperiksa sebagai bentuk keterbukaan. Basically, saya juga ikut terkejut karena pada saat kita kemana ada acara kan saya dikasih tahu kalau teman-teman kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus. Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah diranahnya aparat penegak hukum, jadi saya nggak mau terlalu terlibat jauh dan mereka cuma minta izin. Saya kemudian lapor ke Pak Presiden dan saya mengatakan Pak Presiden, saya izin kasih keluhan kepada seluruh penyidik kepada siapapun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih lah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti. Turut diamankan laporan hasil audit investigatif terkait dugaan pelanggaran dalam pengadaan tahun anggaran 2023-2024. Saat ini penyidik masih mendalami bukti yang diamankan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Syaiful Mujani dan Islah Bahrawi. Tidak hanya soal pencemaran nama baik, tim hukum tengah mengkaji penerapan pasal penghasutan terkait upaya penggulingan pimpinan negara terpilih dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Unggahan Syaiful Mujani serta Islah Bahrawi dinilai telah melampaui batas kritik dan masuk ke ranah pidana. Tim hukum juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa unggahan media sosial ke Bareskrim Polri. Tindakan ini diambil karena pernyataan keduanya dinilai mengancam legitimasi konstitusi. Kita sekarang persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Nah, kita juga nanti akan menyiapkan juga, akan berkonsultasi dulu nih, apakah pasal 28E, pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2 itu juga bisa masuk di sini. Karena untuk menyebarluaskan kebencian. Nah, itu juga yang kita akan koordinasi dulu di sini.